Baik, ya ini ada istilah package ya, kelas dan metode ya. Ini perlu kita bahas ya. Apa itu package ya? Nah, package ini merupakan kumpulan dari kelas ya, atau kumpulan dari metode, atau yang bisa kita definisikan sebagai berupa paket ya, package ya, atau variabel ya. Nah, di sini yang package yang kita butuhkan di sini ada Java titik io ya, atau Java input output ya. Ini kita butuhkan ya, Java titik input output. Nah ya, ini kita harus kita butuhkan. Yang kedua, salah satunya nanti kita butuhkan di antara satunya, ini silakan memilih ya, antara Java io atau java.util.scanner. Ini ada java.util.scanner, merupakan suatu package juga yang memang kita butuhkan dalam proses input output ya, atau dalam fungsi masukan. Yang kedua ada kelas ya. Ya, ini kelas ini merupakan sudah kita bahas ya di sebelum-sebelumnya. Ya, ini kelas kumpulan dari methods atau kumpulan dari atribut. Nah, di sini kelas yang dibutuhkan adalah input stream reader dan buffered reader. Jadi ada dua kelas yang kita butuhkan. Nah, kalau yang java.io ya, ini pasangannya atau turunannya adalah kelasnya input stream reader dan buffered reader. Ya, kalau java.util.scanner adalah turunannya adalah scanner kelasnya. Begitu juga metode atau fungsinya. Readline sama nextLine berbeda ya. Readline untuk yang input stream reader ya, dan buffered reader, readline, nextLine untuk yang scanner. Jadi masing-masing memiliki kelas dan metode yang berbeda karena memiliki package yang berbeda juga ya. Kalau misalkan kita berikan, jadi di sini ada Java io, berarti kelasnya adalah input stream reader, metodenya readline gitu ya. Nah, kalau yang Java util scanner ya, nah ini java.util.scanner ya, kelasnya scanner, metodenya nextLine ya, metodenya adalah nextLine ya. Jadi harus dibedakan ya. Oke, ini ketika ingin kita menggunakan fungsi masukan, inilah tiga ini yang memang kita harus butuhkan ya dalam mendukung proses fungsi masukan tersebut: package, kelas, dan methods. Ya, kemudian ada beberapa hal yang perlu dipahami atau diketahui, yakni di dalam proses menggunakan fungsi masukan di Java ini harus membutuhkan suatu penanganan ya, satu penanganan kondisi yang tidak wajar atau abnormal, atau bisa kita katakan sebagai error ya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu dalam fungsi masukan di dalam Java itu ada namanya, kata kuncinya adalah throw. Ya, kita menggunakan kata kunci throw. Ini kita hapus dulu aja ya. Apa yang dimaksud dengan throws itu ya? Throws ini merupakan kata kunci yang dimana kita bisa gunakan kata kunci throws ini untuk menangani kondisi yang tidak wajar, ini abnormal ya, menggunakan exception ya, Java io exception. Jadi untuk mengendalikan ya suatu kondisi yang nanti sifatnya tidak wajar dan ini abnormal atau error ya. Ada runtime error, yakni kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat program dijalankan, nanti tentu membutuhkan yang namanya fungsi ya. Nanti kita akan butuh namanya Java exception ya, Java io exception ya, nanti kita akan gunakan. Jadi ini perlu diketahui ya, jadi tidak hanya mengetahui, jadi untuk menangani ya, proses handling ya, proses penanganan bentuk error ya, atau bentuk yang tidak wajar ketika program dijalankan. Ini kita harus menghadapi hal itu.
Ya, ini mengantisipasi menggunakan exception ini ya, exception Java IO exception. Ya, ini suatu bentuk pengendalian. Ya. Kemudian contohnya kita menggunakan contoh yang pekan lalu ya. Nanti silakan Anda gunakan atau lihat lagi video instruksional sebelumnya di pekan kedua. Di sana kita sudah membahas mengenai inheritance ya, pewarisan sifat. Ada kelas persegi dan kelas kubus. Nah, di sini saya akan hanya membuatkan main-nya karena kita hanya membutuhkan fungsi masukan diterapkan ya atau digunakan pada main. Ya, karena nanti kita membutuhkan fungsi masukan itu nanti ketika program dijalankan kita membutuhkan fungsi untuk menampung inputannya. Yang nanti kita akan berikan ke metode yang ada pada subclass maupun pada parent class maupun pada child class. Kan kemarin ada kelas persegi sama kelas kubus. Ya, nah ini salah satunya kita menggunakan ini ya fungsinya ini ya. Nah ini yang pertama saya jelaskan dulu sebelum masuk ke shortcode-nya ya. Di sini ada public class inheritance beraksi IO. Ya, perhatikan di mana penggunaan kunci throw ya, throw di sini IO exception. Nah, ini fungsi yang kita gunakan untuk menangani ya kondisi yang tidak normal atau tidak wajar. Ya, ini error. Ya, nanti perlu tidak Pak diketik throws IO exception. Nanti akan Java akan memberikan suatu notifikasi ya. Jadi Anda mengetik saja dengan sewajarnya, artinya yang sudah disampaikan di pekan-pekan sebelumnya. Ya, public static void main string air gas, Anda ketik seperti itu biasa. Nanti Java akan memberikan arahan ya. Yakni editor NetBeans akan memberikan notifikasi bahwa Anda harus membutuhkan penanganan untuk mengendalikan suatu kondisi yang tidak wajar tersebut, yakni dengan menggunakan IO exception ya. Nanti kita akan praktekkan langsung ya. Kemudian deklarasi kelasnya di sini input stream reader key. Perhatikan, ini adalah kita instansiasi objek, kita membuat objek di dalam kelas input stream reader. Objeknya apa namanya? Objeknya namanya key. Ini key ya. Nah, jadi objeknya key sama dengan new input stream reader buka kurung system.in. Nah, ini dia ya. Kenapa disebut dengan fungsi masukan ini? Di sini kuncinya system.in. Yang biasa kita menggunakan system.out_print gitu kan. System.out_print untuk mencetak keluaran. Ini sekarang kita menggunakan system.in. Ya, jadi untuk menginput. Ya. Oke, berikutnya buffer reader spasi ada objek namanya input sama dengan new buffer reader. Nah, key-nya sebagai parameternya adalah objek pada input stream reader. Taruh di sini key. Nanti objek input ini nanti kita gunakan ya, kita gunakan untuk memanggil methods dari package yakni java.io. Di mana? Di sini kita deklarasikan import java.io. Ya, jadi ini pun nanti akan ada notifikasi jika Anda belum mengetik import java.io. Nanti Java akan memberikan notifikasi Anda untuk diminta deklarasi import Java IO-nya. Ya, nah. Kemudian di sini ada sistem outprint, masukkan nilai CC. Kita gunakan variabel ya pembantu ya. Taruhlah di sini X gitu ya. X sama dengan integer parse in. Nah, ini ya. Ada istilah baru lagi integer.parseIn. Ini digunakan untuk mengkonversi nilai ya, konversi nilai integer parseIn. Jadi dibaca sebagai nilai yakni integer. Jadi konversi ya. Jadi menggunakan jadi semua data atau semua nilai yang dimasukkan dalam inputan kita itu dalam readline ini jadi dimasukkan dalam nilai yakni karakter atau string. Oleh karena itu kita harus konversi jadi integer parseIn. Jadi nilai dari inputan readline ini metodenya kita konversi ke
integer ya. Kemudian kita juga instansiasi objek dari kelas kubus yang sebelumnya sudah kita buat ya, kelas kubus. Nanti cek kembali. Nah, kemudian di sini buat objek baru namanya obj.io. Nah, sama dengan new kubus. Buka kurung, di sini ada parameter x yang sebelumnya kita isi dengan angka di sini. Ya, kalau Anda cek kembali ya materi di pekan kedua, ya di sini ada angka. Nah, sekarang angkanya kita buat suatu variabel fleksibel sehingga nanti kita akan bisa rubah ya sesuai dengan keinginan si pengguna atau operator ya atau user ya. Dia ingin mau input berapa silakan. Jadi tidak terpaku pada shortcode ya. Jadi shortcode artinya ketika program dijalankan kita nggak perlu lagi ngubah-ngubah di shortcode gitu ya. Jadi langsung saja dijalankan, kita mau angka berapa yang dimasukkan gitu ya. Nanti baru kita panggil obj.io titik hasil A. Hasil ini adalah metode yang ada pada metode void yang ada pada kelas kubus. Nanti cek kembali atau silakan disesuaikan. Kalau misalkan Pak namanya beda Pak metodenya di sana, silakan disesuaikan. Metodenya misalkan get cetak, misalkan void ya, silakan saja diatur sesuaikan. Yang jelas konsepnya seperti ini. Ini contoh yang menggunakan input stream reader ya. Ya, sebenarnya hampir sama juga ya deklarasinya dengan yang input yang menggunakan package scanner ya. Kita lanjut yang scanner. Ini contohnya yang scanner ya sama ya, tapi di sini deklarasinya Java util scanner. Dirubah saja ya, disesuaikan. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, jadi perbedaannya ada di sini isinya. Input titik next line ya. Input titik next line. Nah, ini ya. Perbedaan ini. Ya, ini saya berikan ini adalah komentar saja, tidak pengaruh pada shortcode. Nah, di sini kubus obj scanner. Nah, ini sama dengan new kubus baru X. Ini perbedaannya ini aja ya. Perbedaannya hanya ada pada package ya. Ini kelasnya scanner, kemudian metodenya adalah next line. Ya, nanti Anda bisa mempraktikkan. Ya, bisa mempraktikkan. Nanti saya akan buka pembahasan untuk yang prakteknya. Ya, ini kita memahami dulu ya. Secara konsep dulu, nanti baru kita praktikkan. Kemudian berikutnya di sini tentunya ada pengalaman ya, sebagai pengalaman mahasiswa seperti biasa setiap pertemuan ya. Jadi saya nggak menyebut penugasan atau tugas, tapi pengalaman agar Anda memiliki pengalaman di setiap pertemuannya. Tentunya saya memberikan yang namanya latihan ya, karena namanya praktik harus latihan ya. Di pertemuan awal pertemuan sudah disampaikan bahwa jika Anda ingin berhasil ya, ingin menang di suatu pertandingan, taruhlah misalkan Anda ingin bertanding sepak bola, tentu harus banyak latihan ya untuk menghasilkan nilai yang optimal atau maksimal ya, supaya menang ya kan. Kalau Anda nggak mau menang ya tentu nggak perlu latihan ya, santai saja ya, nunggu besok bertanding gitu kan, pasti kalah gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ingin menang, ingin berhasil ya, ingin sukses dan ingin paham, silakan Anda kerjakan latihan-latihan yang sudah disampaikan. Baik, nah ini penugasannya atau pengalamannya. Kemudian ada pustaka, seperti biasa sudah sampaikan, silakan Anda gunakan referensi untuk memperkuat ya, untuk memperkuat pustaka. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Kita lanjut ke pembahasan nanti praktik ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pembahasan praktik ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali masih di pekan masuk di pembahasan di pekan ketiga ya. Kita masuk di praktik ya. Kita langsung coding ya, buka nanti netspin-nya, editor netspin-nya dibuka, diaktifkan, kemudian kita membuat ya untuk melanjutkan ya. Jadi saya memberikan contoh ya dengan
menggunakan pembahasan ya contoh di pekan kedua lalu ya. Jadi nanti mohon dicek kembali ada kelas persegi ya. Yang jelas pertama ada kelas persegi di mana terdapat di sini integer ya, tipe data integer untuk variabel sisi atau atribut sisi, kemudian ada metode get keliling persegi, kemudian ada metode get luas persegi. Ya, di mana persegi ini sebagai parent class ya atau kelas induknya ya atau kelas orang tua ya. Kemudian kita buat lagi kelas kubus ya dengan deklarasi menggunakan kata kunci extend. Nah, di mana extend inilah kata kunci untuk menerapkan konsep OOP yakni inheritance atau pewarisan sifat. Di mana persegi mewariskan sifatnya ke kubus. Berupa apa? Berupa atribut sisi. Ya, langsung nanti digunakan oleh kubus ya bahwa sisi ini merupakan suatu sifat yang diturunkan dari persegi ke kubus ya. Jadi berupa atributnya sisi. Nah, kubus memiliki di sini metode atau fungsi get luas kubus ya sama get volume kubus. Kemudian di sini hasil hitung. Ya, tadi kan disampaikan pada shortcut-nya ada hasil A ya, nanti disesuaikan saja ya. Tadi disesuaikan saja untuk di main class-nya ya, di main class-nya disesuaikan. Di sini kalau misalkan Anda menggunakan metode void-nya hasil hitung silakan. Ya. Nah, ini sebenarnya ya, pakai hasil hitung ya. Metodenya menggunakan frase yang pertama huruf kecil. Sehingga di sini pun kita harus menggunakan H-nya kecil ya. Kita ubah saja dulu. Oke. Nah, kemudian ini sudah kita bahas ya pekan lalu, inheritance. Ya, kemudian masuk di main class. Nah, di main class inilah kita gunakan fungsi masukan. Ada dua main class yang kita buat, Anda silakan pilih salah satunya. Karena saya menerapkan di sini contoh menerapkan ada dua package. Yang pertama Java IO ya, ini ya. Java IO ya. Yang kedua ada Java util scanner ya, java.util.scanner. Silakan memilih salah satunya ya. Nah, di sini sudah dibuat ya. Kita kelasnya inheritance beraksi ya, IO, kemudian ini adalah public static void main, terus IO exception. Perhatikan, di sini ada IO exception. Jadi kita membutuhkan kata kunci ini. Ya, nah kalau misalkan di awal untuk Anda melakukan suatu coding ya atau membuat kode program ya. Jadi silakan saja Anda yang mau mengetikkan throw IO exception silakan. Nanti sebenarnya Java akan memberikan notifikasi itu. Ya, saya ambil contoh untuk yang kelas ya, kelas yang input stream reader. Ya, misalkan kita buat di sini sama dengan new Java class ya, kita buat misalkan ya, kita bedakan ya, misalkan ambil contoh di sana new class lah contoh ya, new class apa ya. Di sini public static ya void main string args ya. Nah, kemudian di sini baru kita deklarasikan suatu kelas ya. Nah, untuk import Java gimana Pak? Ya nanti kita akan lihat ya. Saya ingin memperlihatkan notifikasi yang dikeluarkan oleh editor NetBeans. Ya, jadi kita deklarasikan dulu di sini deklarasi kelas IO ya. Di sini kita buat input ya stream reader. Nah, kita buat di sini namanya misalkan key sama dengan new input stream reader. Kan ini kita masukkan di sini system.in ya. Nah, Java otomatis akan menganggap dia error ya, cannot find symbol class karena memang kita belum mendeklarasikan atau mengimport
Java-nya atau package-nya java.io, sehingga terjadi error. Tapi nggak apa-apa, kita diamkan aja dulu. Ya. Kemudian buffer reader ya, sama dengan input dengan new ya buffer reader ya. Di sini baru kita ambil key-nya. Nah, ini pun juga demikian sama, dia tidak mengenali yang namanya class buffer ya, cannot find symbol class buffer ya. Jadi tidak ada tidak dikenal ya, karena memang kita belum importnya. Itu biarkan saja dulu. Kemudian ya, ini kita klik ya, nanti baru Anda di sini ada muncul add import for Java IO. Nah, ini kita bisa klik di sini. Ya, nanti otomatis akan tampil di sini. Ya, yang kedua, buffer reader add import for Java IO buffer reader. Ya. Nah, ini cara yang pertama. Ya, bisa juga Anda menggunakan cukup Java IO titik asterisk. Ya, jadi Java package Java IO ini memiliki kelasnya banyak. Ya. Nah, untuk kita mengambil semua kelas yang ada pada Java IO, maka menggunakan asterisk atau bintang. Ya, kita bisa cukup menggunakan ini sebenarnya import ya Java titik IO titik. Nah, perhatikan ya, saya ulangi ya, Java titik otomatis sudah membantu IO ya, titik lagi. Nah, di sini Anda cukup memberikan asterisk titik koma. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa Anda sudah nah, ini kita berikan komentar saja supaya tidak terbaca. Nah, ya. Tetap ya bisa, karena kita bisa menggunakan ini untuk meminimalisir dua baris coding ini ya. Jadi cukup satu saja, satu baris ya. Kemudian kita lanjut ya. Setelah itu baru kita deklarasikan ya perintah untuk memasukkan nilainya ya. Tentunya kita harus membantu atau minta sebagai variabel pembantu ya. Kita misalkan taruhlah integer x misalkan begitu ya. Di sini ada x ya sama dengan sistem. Nah, out titik print. Kita nggak perlu beri nanti masukkan ya di nilai CC ya. Nah, gitu ya. Nah, masukkan nilai CC. Oke, nanti kita akan sesuaikan ya. Kemudian ya, nah di sini sistem masukkan nilai CC ya, ini sistem outprint masukkan nilai CC ya. Di sini adalah x sama dengan ya integer titik ya parse in. Nah, ya. Baru di sini masukkan ya nilai tersebut ya. Nanti bisa kita burukan untuk nanti menampung ya nilai dari inputan ya, dari masukan inputan berupa misalkan di sini x misalkan nih input read line ya. Jadi kita menggunakan input read line. Ini kita bisa gunakan tersebut ya, hal tersebut. Nah, kita teruskan ya. Jadi kita gunakan input ya, dari mana objek dari buffer reader. Jadi input titik sini ada read line. Nah, ya. Nanti kan di sini ada error, Pak. Misal error kita lihat saja di sini. Nah, perhatikan ya. Unreported exception IO exception must be. Nah, jadi harus mendeklarasikan IO exception tersebut. Nah, berarti kita harus membutuhkan kata kunci true ya, yang digunakan untuk mengendalikan yang tadi kondisi yang tidak wajar tadi atau error. Ini gimana Pak? Ya udah kita biarkan aja dulu ya, kita diamkan saja dulu yang bentuk seperti nanti kita baru mengatasi dengan
IO exception-nya. Kita klik di sini. Gimana cara mengatasinya? Kita klik. Kemudian Anda pilih, ada beberapa cara ya. Anda bisa menggunakan try catch ya, statement menggunakan try catch atau menggunakan Java IO. Masing-masing silakan digunakan ya. Anda bisa menggunakan yang Java IO, otomatis dia akan perhatikan di sini akan deklarasi di sini. Saya ulangi ya. Nah, saya undo, nah perhatikan. Ini di add throw, nanti di baris ke-17, line 17 akan tampil throw IO exception. Ya, atau menggunakan cara yang kedua, menggunakan statement with try catch. Silakan juga bisa. Nah, tampilan seperti ini menggunakan try catch. Ya, sehingga nanti akan ditampung ya error tersebut dikendalikan ibaratnya dengan apa? Dengan suatu objek ya. Di sini ada objeknya variabel nama EX. Jadi nama kelasnya IO exception nanti ditampung atau dikendalikan oleh EX ini objek ya, sebagai suatu bentuk objek dari kelas IO exception. Ini kita buat automatically ya, otomatis maaf ya. Dibuat otomatis dari kelas IO exception. Sehingga ketika ada proses yang tidak wajar atau bentuk error akan ditangani oleh ini ya. Ini sedikit agak Anda membaca agak rumit ya, tentu mungkin sebagai dasar dulu ya, kita berikan yang Java IO saja ya, nanti cukup dideklarasikan di atas ya, IO exception ya, klik di sini ya. Nah, itu. Berikutnya adalah kita deklarasi atau instansiasi objek di sini. Instansiasi objeknya dari objek kelas kubus. Kubus, nah, di sini kita buat obj IO ya, sama dengan new kubus. Nah, perhatikan. Yang sebelumnya di sini parameternya kita masukkan adalah angka, misalkan kita 5 gitu ya. Nah, sekarang kita cukup masukkan adalah variabel ini X, yang dimana digunakan untuk menampung nilai inputan tersebut dengan apa? Dengan metode namanya dengan metode namanya readLine, dipanggil oleh objeknya adalah input. Ya, jadi ini kita masukkan X, baru di sini kita panggil obj IO titik panggil ya. Tadi namanya apa? Hasil hitung. Jadi metode void yang kita ingin cetak panggil hasil itu. Nah, seperti ini ya. Jadi sama dengan yang file yang inheritance beraksi IO ya, hampir sama. Di sini kan semuanya tampil Pak, ya silakan Anda mau menggunakan langsung ya seperti ini pun silakan saja, tidak masalah ya. Ya, silakan. Deklarasi sama ya. Ini caranya sama ya, tinggal nanti menyesuaikan ya langkah-langkahnya. Jadi sekali lagi kalau Anda ingin menginput silakan. Tapi saran saya tidak perlu diketik, maksud saya ya, cukup nanti ada notifikasi dari NetSpin, dari editor NetSpin, tinggal Anda cukup menggunakan bantuan tersebut ya. Ini kita jalankan saja langsung, baru kita run file ya. Nanti ketika kita masukkan di sini ya, nilai sisi kita masukkan ya, sesuai dengan kita. Jadi tidak terpatok dengan ini kan masukkan nilai sisi nih ya. Ini adalah statement yang kita sudah buat di sini, masukkan nilai sisi, nanti kita masukkan nilai 20 ditampung oleh X. Gitu ya, nanti kita enter baru otomatis sesuaikan. Jadi tidak terpaku, tidak langsung nilainya tetap di sini. Jadi nilainya kita bisa fleksibel ketika proses masukannya. Gitu ya. Begitu juga dengan yang scanner ya, sama ya. Prosedurnya sama. Jadi scanner di sini dia cukup menggunakan java.util.scanner. Jadi dia tidak menggunakan exception atau proses pengendalian dari inputan, karena di sini tidak menggunakan IO exception. Perbedaannya ada di situ. Ya, perbedaannya di situ dan menggunakan metodenya adalah nextLine. Ya, metode nextLine scanner, di sini ada Java util scanner, tapi tidak menggunakan exception. Ya, silakan nanti Anda memilih mau menggunakan scanner, silakan menggunakan kelas yang IO ya, Java IO atau Java util scanner pun silakan, tidak masalah. Yang jelas Anda memahami
dan mengetahui, memahami fungsi masukan. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Nanti silakan kerjakan atau sebagai bentuk pengalaman Anda untuk materi di pekan ketiga ini supaya Anda bisa memahami dan mengetahui dan memahami fungsi masukan di pemrograman Java. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.